Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai obesitas, penyebab dan apa dampaknya bagi kesehatan kita. Obesitas didefinisikan sebagai kondisi di mana tubuh kita mengalami kelebihan berat badan dan terdapat akumulasi jaringan lemak yang berlebih. Jadi terdapat perbedaan antara kelebihan berat badan dengan definisi obesitas. Pada obesitas terdapat akumulasi lemak tubuh yang berlebih. Kondisi kelebihan berat badan dapat ditentukan dengan mengukur berat badan kita, yaitu caranya adalah ditentukan tinggi badan kita dalam sentimeter, misalnya 165 dikurangi 100 dan lalu dikalikan 90%. Nah, angka tersebut merupakan berat badan ideal kita. Dan berat badan yang dapat ditolerir atau dikatakan tidak lebih adalah bila didapatkan body mass index kurang dari 23. Body mass index sendiri adalah suatu rasio yang ditentukan dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Rasio ini akan menentukan bila seseorang menderita kelebihan berat badan, yaitu bila lebih dari 23 angkanya, dan bila lebih dari 25 maka dikatakan seseorang menderita obesitas. Kondisi BMI di atas 25 biasanya sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut mengalami kondisi kelebihan lemak. Bila pada seseorang sudah ditentukan menderita obesitas, maka dampak secara medis dapat pula diukur dengan sebuah rasio yang dinamakan rasio perbandingan antara lingkar pinggang dengan lingkar panggul, ya. Lingkar pinggang atau lingkar perut dibagi dengan lingkar panggul. Cara mengukurnya adalah lingkar perut, ya. Jadi lingkar perut kita, ya, diukur maksimal adalah 80 cm untuk wanita dan 90 cm untuk laki-laki. Setelah itu ditentukan berapa lingkar panggul kita, ya, lingkar bokong kita atau pantat. Perbandingan antara lingkar perut dengan lingkar panggul akan ditunjukkan dengan angka yang merupakan suatu rasio di mana dapat dinilai apakah berapa resiko seseorang untuk menderita penyakit kronis atau komorbid bila didapatkan kelebihan berat badan. Atau perlu ditekankan sekali lagi kenapa obesitas merupakan suatu masalah secara medis. Di sini faktor lemak merupakan faktor penentu. Jadi seseorang bisa saja memiliki BMI yang normal di bawah 23 atau memiliki kelebihan berat badan tapi belum obesitas, artinya BMI masih di bawah 25, bisa menderita suatu obesitas bila terdapat akumulasi atau penumpukan lemak di daerah perut. Ini sering disebut dengan obesitas sentral. Jadi sebenarnya selain dari berat badan dan kondisi kelebihan lemak, komposisi lemak juga menentukan. Jadi sudah diteliti bahwa lemak di daerah perut merupakan suatu kondisi yang beresiko untuk menimbulkan penyakit-penyakit kronis atau komorbid seperti penyakit
diabetes, darah tinggi atau jantung, juga penyakit stroke, penyakit degeneratif seperti rematik, autoimun, atau mungkin juga itu akan mengalami suatu kondisi di mana pembakaran tubuh atau basal metabolismenya rendah. Nah, jadi bila kita ingin pembakaran kita lebih tinggi, maka pada orang-orang yang kurang bergerak atau basal metabolismenya rendah harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga setiap hari untuk meningkatkan basal metabolisme atau level pembakaran tubuhnya, sehingga lemak yang cenderung akan ditumpuk di dalam tubuh itu akan dibakar. Dan apabila kita sudah mengalami obesitas, maka apa yang dapat dilakukan adalah kita mulai dengan mengurangi konsumsi kalori kita, konsumsi makanan kita yang berupa karbohidrat dan lemak. Jadi apapun bentuknya, karbohidrat, lemak, bahkan protein yang berlebih itu bila masuk ke dalam tubuh akan disimpan semuanya dalam bentuk lemak. Ya, jadi lemak ini akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan obesitas. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami obesitas harus mulai mengurangi jumlah kalorinya sesuai dengan kebutuhan berat badan idealnya. Dan yang kedua adalah orang-orang dengan obesitas harus memulai olahraga. Olahraga rutin atau meningkatkan aktivitas fisiknya ini ditujukan untuk meningkatkan ambang metabolisme, sehingga pembakaran lemak-lemak yang berlebih ini akan terjadi lebih sering atau lebih besar, sehingga dapat menurunkan berat badan kita. Tapi aktivitas olahraga ini sendiri seharusnya merupakan suatu aktivitas yang rutin, jadi tidak bisa hanya sekali seminggu atau 2 kali seminggu, atau hanya sekali dalam seminggu tapi dalam intensitas yang tinggi. Ini dapat merugikan badan kita. Jadi yang diharapkan adalah bahwa olahraga ini adalah olahraga yang kontinu, intensitasnya ringan, tapi dapat membakar akumulasi atau jumlah lemak yang ada di dalam tubuh kita, sehingga diharapkan berat badan kita. Jadi pada intinya dalam upaya kita dalam menangani obesitas adalah dengan melakukan 2 cara, yang itu ya, pertama kita mengontrol jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, baik dalam jumlah kalori, protein maupun lemak. Dan akan lebih baik lagi bila kita juga memperhatikan komposisi makanan itu sendiri, terutama kelengkapan dari nutrisinya, yaitu adanya sayur, buah yang mengandung vitamin dan juga mineral. Hindari untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji, makanan dengan kalori yang tinggi, atau kita makan di luar jadwal makan kita, ngemil kalau bahasa kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah kita harus mulai melakukan aktivitas fisik yang rutin, yang berupa olahraga atau aerobik setiap hari. Tujuannya adalah supaya kita meningkatkan metabolisme basal dari tubuh kita, agar bila dalam kondisi tertentu kita kelebihan berat badan, maka basal metabolisme yang tinggi ini dapat membakar kelebihan tubuh kita, kelebihan makanan tadi, sehingga dapat dihindari terjadinya akumulasi dari jaringan lemak yang menyebabkan berat badan kita naik. 2 cara ini harus dilakukan secara setiap hari berkelanjutan dan merupakan suatu pola hidup yang baru bagi kita.
Jadi di sini harus ada suatu upaya untuk merubah gaya hidup atau changing lifestyle kita sehari-hari dalam upaya kita untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit kronis yang disebabkan peningkatan berat badan atau obesitas. Obesitas berikutnya adalah kita akan melakukan cara pengukuran lingkar panggul dan lingkar perut. Untuk lingkar perut, kita tentukan batas iga bagian bawah. Yang kedua, kita tentukan bagian panggul bagian atas. Kita ambil titik tengahnya. Lakukan pengukuran ke bagian depan terjauh 75. Kemudian yang kedua, untuk lingkar panggul, kita cari area bagian terbelakang paling jauh, mengukur sejajar ke depan. ...88 cm. Selanjutnya adalah dari kedua pengukuran tersebut kita akan didapatkan waist to hip ratio dengan pembagian lingkar perut dibagi lingkar panggul.